Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya anak-anak ibu semuanya ya. Bertemu lagi dengan Ibu Evi. Kita akan belajar bersama-sama materi kisah, pelajaran kisah ringkasan 3 sampai dengan ringkasan 4. Nah, di situ kita masih belajar kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhalwat. Apa itu berhalwat, Bu? Akan kita pelajari bersama-sama ya. Peristiwa turunnya wahyu. Kita akan belajar bersama-sama. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya yang pertama yaitu Ananda dapat meneladani cara berdagang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Ananda dapat memahami peristiwa Nabi Muhammad berhalwat di Gua Hira. Yang ketiga, Ananda dapat memahami peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Nah, yang pertama yaitu cara berdagang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara berdagang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hidup bersama sang paman dalam kesederhanaan membuat Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Beliau bekerja dan berusaha dengan berdagang, walaupun masih berusia muda, beliau sudah berdagang. Berdagang kemana kemarin, nak? Sesuai dengan pembelajaran kita yang dulu, Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad berusaha dengan berdagang dan mengembala kambing, mengembala kambing itu ya. Nabi Muhammad mengedepankan kejujuran. Beliau selalu berkata jujur dan dalam menjelaskan kondisi barang yang dijualnya. Selain jujur, Nabi Muhammad juga menyampaikan harga pokok atau harga dasar barang yang dijualnya. Jadi Nabi Muhammad itu berjualan itu tidak mengambil untung terlalu banyak. Jadi yang membeli itu tahu untungnya berapa karena Nabi Muhammad menyampaikan harga dasarnya. Dalam berdagang, beliau tidak pernah mengurangi timbangan. Jadi timbangannya selalu pas, ya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kalau kita berdagang dan timbangan kita itu tidak sesuai atau kita mengurang-urang timbangan itu, maka itu sama saja kita berbuat curang. Tidak boleh ya anak-anak ibu ya. Beliau selalu bersikap ramah dan santun kepada semua pembeli. Jika ada pembeli yang tidak jadi membeli, Nabi Muhammad tidak pernah marah ataupun kecewa. Beliau tidak sedih walaupun tidak jadi membeli dagangan Nabi Muhammad. Nah, ini selanjutnya Nabi Muhammad SAW berhalwat di Gua Hira. Berhalwat itu apa sih, Bu? Kita akan belajar di sini ya. Kehidupan masyarakat Mekah jauh dari ajaran Nabi terdahulu. Ketika itu, masyarakat Mekah mengganti ibadah kepada Allah dengan menyembah berhala. Berhala itu patung-patung itu yang disembah ya. Padahal patung itu dibikin sama mereka, disembah juga sama mereka. Nabi Muhammad berusaha dengan mengasingkan diri atau berhalwat. Jadi apa tadi artinya berhalwat? Yaitu mengasingkan diri jauh dari keramaian. Ini dia apa itu? Beginilah penampakan Gua Hira. Tujuan mengasingkan diri adalah untuk mencari kebenaran hakiki. Nabi Muhammad tidak mau bergaul dengan masyarakat Mekah yang suka minum khamur, berjudi, dan berkelahi. Semua itu dikarenakan Nabi mempunyai akhlak yang kepribadian yang mulia dan selalu menjaga diri dari perbuatan dosa.
Nabi Muhammad menemukan tempat untuk mengasingkan diri yang terletak di Jabal Nur. Nah, ini dia Jabal Nur ya anak-anak ya. Udah pernah kesini apa belum anak-anak ibu ya? Semoga kita semua nanti bisa ke Mekah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sana terdapat sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Di Gua Hiro, Nabi Muhammad menghabiskan waktunya untuk berkhalwat. Dan di Gua Hiro adalah tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu wahyu pertama yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad melihat cahaya yang sangat terang. Ini adalah Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad berkhalwat. Ini dia dari luar ada tulisannya. Kemudian kita akan belajar turunnya wahyu pertama, peristiwa turunnya wahyu. Kayak mana sih peristiwa turunnya wahyu itu? Kita belajar bersama-sama ya. Nabi Muhammad berkhalwat tadi apa? Mengasingkan diri selama 6 bulan di Gua Hiro. Siang dan malam dilalui Nabi Muhammad untuk berkhalwat selama 6 bulan. Hingga akhirnya peristiwa yang luar biasa dialami Nabi Muhammad. Suatu malam pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad dikejutkan datangnya malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad ketakutan karena malaikat Jibril baru pertama kali menjumpainya. Malaikat membawa sehelai sutra panjang yang dituliskan sebuah ayat yang ditulis dengan tinta emas. Malaikat mendekati Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqairin." Aku tidak bisa membacanya. Dengan suara gemetar Nabi Muhammad adalah nabi yang ummi, yaitu nabi yang tidak bisa membaca. Malaikat membimbing Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kayak mana sih surat Al-Alaq? Anak-anak ibu udah pada hafal ini. Kita kan kelas 2 kan kita dari surat Al-Adiyat sampai dengan surat As-Sam. Jadi Al-Alaq insyaallah udah pada hafal ya. Yang belum hafal segera dihafalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram dan seterusnya. Nanti dilihat ya di buku tahfiznya ya. Beserta artinya nanti akan ada. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad bisa membacanya. Setelah itu malaikat menghilang. Wahyu atau Al-Quran yang pertama kali diturunkan pada hari Senin 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 610 Masehi yang diperingati sebagai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa nak? Turunnya Al-Quran. Jadi setiap tanggal 17 Ramadan itu diperingati hari dengan malam Nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Keesokan harinya Khadijah menemui pamannya yang bernama Warokoh bin Nawfal. Beliau adalah orang Quraisy yang mempelajari kitab Injil dan kitab Taurat. Beliau menjelaskan bahwa yang datang ke Gua Hiro adalah Namus, penyampai wahyu yang pernah datang kepada Nabi Musa. Warokoh bin Nawfal berpesan agar Nabi Muhammad tetap bersabar dan tidak takut menghadapi penolakan dan ancaman. Jadi memang sudah tertulis dalam kitab-kitab terdahulu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman atau Nabi Khatimul Anbiya atau sebagai penutup para nabi. Ini sejak peristiwa di Gua Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul atau Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu tidak benar. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, penutup. Jadi nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, nabi kita. Saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi saat berusia 40 tahun. Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul untuk berdakwah menyampaikan ajaran tauhid kepada umat untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Jadi Nabi Muhammad
diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama kita ya nak ya. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya pembelajaran kita selesai ya nak ya. Banyak kekurangan dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dari beliau. Cara berdagangnya tidak pernah curang, tidak pernah mengurangi timbangan. Terus Nabi Muhammad berhalwat atau mengasingkan diri selama 6 bulan hingga turunnya wahyu diturunkan pada tanggal 17 Agustus. Diingat-ingat ya anak-anak ibu semuanya ya. 17 Agustus diperingati dengan peristiwa nuzulul Quran. Setiap 17 Ramadan kita 17 Ramadan ya, bukan 17 Agustus. Kalau 17 Agustus itu HUTRI, maaf ya. Ya, kita memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Semoga anak-anak ibu semuanya senantiasa diberi kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kita belum belajar tatap muka ya anak-anak ibu semuanya ya. Semuanya diberi kesehatan, dijaga kesehatannya. Sholatnya di rumah jangan bolong-bolong ya. Sholat 5 waktu, sholat duha tetap dilaksanakan di rumah. Murojaahnya juga diperbanyak di rumah ya anak ibu ya. Membantu ayah dan ibu di rumah. Dan juga senantiasa hidup berdampingan dengan keluarga, teman, tetangga, saudara ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.